Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor memasuki ruangan sidang. Dipersilakan Ibu. Sidang perkara perdata nomor 12/PDT-B/2025/PN-BGR dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra panggil para pihak. Penggugat Tuan Andri. Hadir yang mulia. Kuasa tergugat. Hadir yang mulia. Apakah para pihak bersedia damai? Tidak. Tidak, kami keberatan yang mulia. Silakan kuasa penggugat membacakan gugatan. Surat gugatan perdata Bogor 10 Oktober 2025 perihal gugatan Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri di Bogor yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Andi, tempat atau tanggal lahir Cisarua 12 April 1983, agama Islam, status perkawinan, menikah, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 12 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Tuan Budi, tempat atau tanggal lahir Jakarta 01 Desember 1982, status perkawinan, menikah, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Anggrek nomor 25 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang selanjutnya disebut tergugat Posita dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan menyerahkan uang muka dan menyiapkan seluruh dokumen kepemilikan tanah sesuai perjanjian. 4. Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua hingga lewat waktu 6 bulan dari tanggal yang diperjanjikan, yakni sampai 15 Juli 2023 tanpa alasan yang sah menurut hukum. 5. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi pada tergugat masing-masing tertanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023. Namun hingga saat ini tergugat tetap tidak melakukan pelunasan. 6. Bahwa tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun hal tersebut bukan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. 7. Bahwa perbuatan tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat karena tanah yang dijanjikan sudah tidak dapat dijual kepada pihak lain serta menimbulkan kerugian material dan moral. 8. Bahwa berdasarkan pasal 1243 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, tergugat telah melakukan manifestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagai perjanjian. Petitum bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3.
menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal dan dihukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah sebagai kompensasi atau kerugian yang ditimbulkan akibat wan prestasi tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil seadilnya, atau ex bono. Hormat kami, penggugat Tuan Adi. Sidang ditunda untuk jawaban tergugat. Sidang perkara perdata nomor titik 12 garis miring PDT titik G garis miring 2024 PN BGR. Tuan Andi melawan Tuan Budi dengan agenda pembacaan eksepsi dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa tergugat dipersilakan. Hakim dipersilakan untuk menjelaskan. Kuasa tergugat dipersilakan untuk membacakan eksepsi. Terima kasih Yang Mulia. Surat jawaban gugatan kepada Kota Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Perihal jawaban atas gugatan perdata dari penggugat Tuan Andi terhadap penggugat Tuan Budi. Nomor perkara 023/PDTG/2023/PN BGR. Yang hormat, kami yang pertanyaan dua ini, nama Billy Digantara, SH, alamat kantor, Jalan Cepaka Putih nomor 122, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01.1-4/4/2024/2023 tertanggal 3 Mei 2023. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan Tuan Budi sebagai berikut. 1. Tanggapan umum bahwa tergugat menolak seluruh dari gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. 1. Benar bahwa penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar sebagaimana disebut dalam gugatan penggugat. 2. Dengan demikian tergugat menolak dianggap melakukan prestasi karena keterlambatan pembayaran tahap kedua bukan disebabkan oleh kelalaian atau niat buruk, melainkan karena adanya keadaan yang bersifat memaksa force major secara relatif yang membuat pembayaran tidak dapat tepat waktu. 2. Romawi, tanggapan atas pokok gugatan. 1. Bahwa benar tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta pada saat penandatanganan perjanjian. 2. Bahwa benar pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta belum dilunasi dalam waktu 3 bulan, namun keterlambatan tersebut bukan karena ikat janji, melainkan karena proses persetujuan pinjaman dari pihak bank yang memerlukan waktu lebih panjang dari perkiraan. 3. Bahwa tergugat tidak pernah bermaksud untuk mengingkari perjanjian dan telah menyampaikan secara lisan maupun tertulis permohonan penundaan waktu kepada penggugat. 4. Bahwa penggugat tetap memegang sertifikat asli tanah tersebut sehingga tidak ada kerugian materi langsung yang dialami penggugat. 5. Bahwa tidak terdapat klausul pembatalan otomatis partial binding dalam perjanjian sehingga penggugat harusnya terlebih dahulu mengajukan pembatalan secara sah di pengadilan apabila dianggap tergugat berprestasi. 3. Romawi, alasan hukum berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, prestasi baru dapat terjadi apabila pihak bersangkutan telah dinyatakan lalai dengan surat peringatan somasi dan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini tergugat tidak menolak kewajibannya, hanya meminta perpanjangan waktu yang wajar. 2. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Bahwa tergugat telah berniat baik dan tetap berkomunikasi dan berusaha menyelesaikan kewajiban pembayaran. 3. Berdasarkan asas keadilan kontraktual, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat tidak boleh merugikan salah satunya secara proporsional. Permohonan atau petitum berdasarkan seluruh yang di atas, dengan hormat tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. 1.
Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat. 2. Menolak seluruh gugatan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak dapat perbuatan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. 4. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah masih sah dan mengikat kedua belah pihak dengan memberi waktu tambahan yang layak bagi tergugat untuk melunasi sisa pembayaran. 5. Mengumpulkan penggugat untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian jawaban ini disampaikan dengan itikat baik agar menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Selamat kami Bogor 20 Mei 2023. Dari Gantara, Advokat dan Penasihat Hukum. Demikian yang mulia. Terima kasih. Sidang ditunda untuk aktif. Sidang perkara perdata nomor titik 12 garis miring PDT titik G garis miring 2024 PN Bogor BGR dengan agenda pembacaan replik oleh penggugat dan terbuka untuk umum. Silakan yang penggugat untuk membacakan replik. Terima kasih. Replik nomor 013 garing RPL garing 2023 antara Tuan Andi sebagai penggugat lawan Tuan Budi sebagai tergugat. Bogor 20 Mei 2023. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 023 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik BGR Pengadilan Negeri Kota Bogor di Jalan Pahlawan nomor 78B Sukosari Kota Bogor perihal replik atas jawaban tergugat yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Budi, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 77 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor selaku penggugat dalam perkara perdata kontestasi nomor perkara 023 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik BGR antara Tuan Andi atau penggugat melawan Tuan Budi atau tergugat dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat nomor 012 garing JWB garing 1 garing 2023 tanggal 20 Mei 2023 sebagai berikut. 1. Pendahuluan bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan sebagaimana telah diajukan dalam surat gugatan tertanggal 1 Mei 2023 dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat sepanjang tidak diakui secara tegas dalam replik ini. 2. Tanggapan atas jawaban tergugat. 1. Mengenai dalil force majeure. 1. Bahwa alasan tergugat mengenai adanya keadaan memaksa atau force majeure relatif yang dijadikan dasar keterlambatan pembayaran adalah tidak berdasarkan hukum. 2. Bahwa berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan berada di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, perang, atau larangan pemerintah. 3. Bahwa proses keterlambatan pencairan kredit bank bukanlah bentuk force majeure karena hal tersebut sepenuhnya bergantung pada kelalaian dan perencanaan keuangan tergugat sendiri, bukan peristiwa di luar kendalinya. Dengan demikian alasan force majeure yang dikemukakan tergugat tidak relevan dan harus dikesampingkan. 2. Mengenai pembayaran yang tidak dilunasi. 1. Bahwa benar tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta namun tidak melunasi sisa pembayarannya sebesar 700 juta sebagaimana disepakati dalam jangka waktu 3 bulan sejak penandatangan perjanjian atau 15 Januari 2023. 2. Bahwa keterlambatan selama lebih dari 6 bulan tanpa realisasi pembayaran menunjukkan prestasi yang nyata dan niat tidak baik dalam memenuhi perjanjian. 3. Bahwa penggugat telah melakukan 2 kali somasi secara sah dan patut, namun tetap tidak diindahkan oleh tergugat. 4. Dengan demikian unsur prestasi sebagaimana dimaksud pasal 1245
43 KUH Perdata telah memenuhi. 3. Mengenai etikat baik. 1. Bahwa dalil tergugat mengenai etikat baik tidak dapat menghapus kewajiban hukum untuk melaksanakan prestasi dan bahwa etikat baik harus tercermin dan tindakan nyata, bukan sekedar janji atau permintaan penundaan. Dalam kasus ini, tergugat telah menunda pembayaran lebih dari 2 kali jangka waktu yang dijanjikan, sehingga tidak layak disebut beretikat baik. 4. Mengenai sertifikat dan kerugian penggugat, bahwa meskipun benar sertifikat tanah masih dipegang penggugat, namun penggugat tetap mengalami kerugian yang nyata karena a. Tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain, mengingat telah terikat perjanjian dengan tergugat. B. Harga tanah mengalami penurunan pasar akibat ketidakpastian transaksi. C. Penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi dan hukum untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian, kerugian material maupun imaterial telah timbul akibat transaksi tersebut. 5. Mengenai klausul pembatalan perjanjian, bahwa meskipun dalam perjanjian tidak dapat klausul pembatalan otomatis terjadi, bukan berarti penggugat kehilangan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan. Justru dengan adanya prestasi, penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. 3. Dasar hukum. Pasal 1243 KUH Perdata tentang prestasi dan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perkataan. 2. Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tentang pembatalan perjanjian dan hak menuntut ganti rugi. 3. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan etikat baik. 4. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain putusan nomor 3380 K garing PDT garing 1991 yang menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah merupakan untuk prestasi. 4. Kesimpulan dan petitum replik berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat. 3. Menguatkan seluruh dalil dan petitum dalam surat gugatan penggugat. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. 5. Mengabulkan seluruh tuntutan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan pokok. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian replik ini disampaikan dengan harapan kiranya majelis hakim berkenan menerima dan mempertimbangkannya sebagai bagian dari alat pembuktian hukum dalam perkara ini. Hormat kami, Bogor, 20 Mei 2023. Tuan Andi, penggugat. Sidang perkara perdata nomor titik 12 garis miring PDT titik G garis miring 2024 PN BGR dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh tergugat secara resmi dimulai dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, silahkan untuk membacakan duplik tergugat. Terima kasih. Duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara perdata wan prestasi nomor 023 garing PDT titik G dari 2023 PN Bogor PN titik BGR di Pengadilan Negeri Kota Bogor antara Tuan Andi melawan tergugat antara Tuan Andi sebagai tergugat melawan antara Tuan Budi sebagai tergugat penggugat melawan Tuan Andi sebagai penggugat, antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Bogor 1
Bogor, Kamis 1 Juni 2023. Kepada yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 023 garing PDT G garing 2023 PN BGR di Pengadilan Negeri Bogor, Kota Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: nama Willy Gantara SH, Jalan alamat kantor Jalan Cempaka Putih nomor 122 Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Berkenaan dengan replik penggugat nomor 013 RPL 1 garing 2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan ini tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik atas replik dari penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut: 1. Pendahuluan bahwa tergugat tetap pada keterangan bantahan dan dalil-dalil hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat jawaban tergugat nomor 012 garing JWB garing 1 2023 dan dengan tegas menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali bagian yang secara tegas diakui dalam duplik ini. Tanggapan tergugat atas replik penggugat: 1. Mengenai garis post meja bahwa tergugat menegaskan kembali bahwa keterlambatan pembayaran sisa harga jual bukan disebabkan kelalaian tergugat, melainkan akibat keterlambatan pencairan kredit bank yang merupakan keadaan di luar kemampuan tergugat, di mana proses administrasi perbankan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh debitur. 2. Bahwa Perdata Indonesia mengenai ajas post major relatif, yaitu keadaan yang tidak membuat prestasi mustahil dilaksanakan, tetapi menimbulkan hambatan signifikan yang tidak dapat diprediksi. Keterlambatan cairan kredit termasuk dalam kategori tersebut. 3. Bahwa dokter post major tidak terbatas pada bencana alam sebagaimana disampaikan gugat, melainkan dalam bentuk situasi alternatif yang menghalangi pemenuhan tepat waktu sepanjang terbukti bukan karena kesengajaan atau kelalaian. 4. Dengan demikian antara post major yang diajukan tergugat adalah sah, proporsional, dan beralasan hukum sehingga dalil penggugat harus disampaikan. Saudara penggugat, sudah jelas duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum tergugat. Sudah jelas. Sidang kita lanjutkan minggu depan. Sidang perkara perdata nomor 12 garis miring PDT G garis miring 2024 PN BGR dengan agenda sidang pembacaan pembuktian penggugat secara resmi dimulai dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, silakan untuk kita bukti buktinya. Sidang perkara perdata nomor 12 garis miring PDT G garis miring 2024 PN BGR dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan penggugat secara resmi dimulai dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat, silakan membacakan kesimpulan. Terima kasih, Yang Mulia. Kesimpulan penggugat dalam perkara perdata investasi jual beli tanah nomor 023 garing PDT G garing 2023 garing PN BGR pada Pengadilan Negeri Kota Bogor antara Tuan Andi sebagai penggugat selama Tuan Budi sebagai tergugat Bogor, Rabu 21 Juni 2023. Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 023 garing PDT G garing 2023 garing PN BGR di Pengadilan Negeri Kota Bogor perihal mengantar alat bukti dalam perkara perdata uang investasi jual beli tanah nomor 023 garing PDT G garing 2023 garing PNG garing PN BGR yang bertanda tangan di bawah ini. Kuasa hukum menggugat dalam perkara perdata antara penggugat Tuan Budi, tergugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi. Dengan ini mengajukan kesimpulan akhir berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut. 1. Dalam pokok perkara bahwa sepanjang persidangan berlangsung telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli tanah seluas
kurang lebih 1000 meter yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Bahwa harga tanah secara tegas disepakati sebesar 1 miliar rupiah. 3. Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap. Uang muka sebesar 300 juta serta perjanjian ditandatangani pelunasan sebesar 700 juta paling lambat dan jangka waktu 3 bulan. 4. Bahwa tergugat hanya membayar uang muka, tidak melaksanakan kewajiban melunasi pembayaran walaupun waktu yang disepakati telah terlampaui lebih dari 6 bulan. 5. Bahwa penggugat telah beritikat baik dengan mengirimkan 2 kali surat somasi resmi, bahwa namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. 6. Bahwa alasan tergugat karena belum cairnya pinjaman bank adalah persoalan internal tergugat dan tidak pernah diperjanjikan sebagai syarat atau alasan penangguhan kewajiban. 2. Analisis hukum bahwa berdasarkan Sidang perkara perdata nomor titik 12 garing PDT titik G garing 2024 PN Bogor PN BGN dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan tergugat secara resmi dimulai dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan membacakan kesimpulan. Terima kasih Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara perdata uang prestasi nomor 03 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik BGR di Pengadilan Negeri Kota Bogor antara Tuan Andi tergugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Bogor, Senin 26 Agustus 2023 kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 023 garing PDT titik G garing 2023 garing PN BGR di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Kami bertanya di bawah ini mewakili tergugat Tuan Budi dengan ini menyampaikan kesimpulan hukum yang didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti serta kaidah hukum yang berlaku sebagai berikut. 1. Dalil penggugat miskin pembuktian dan kosong substansi. Bahwa sejak awal persidangan hingga pembuktian berakhir, penggugat tidak pernah mampu membuktikan adanya peristiwa prestasi yang sah secara hukum, sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUH Perdata. Yang ada justru 1. Tidak pernah menetapkan uang prestasi secara patut dan sah, karena somasi yang diajukan bersifat sepihak, tidak melalui mekanisme peringatan hukum yang objektif dan tidak sesuai dengan tanggung jawab waktu wajar. 2. Tidak ada satupun bukti yang memperlihatkan bahwa klien kami dengan jelas dan bertikat buruk untuk menghindari kewajiban. 3. Gugatan ini berdiri semata-mata atas asumsi emosional, bukan argumentasi hukum yang terukur. Keterlambatan pembayaran bukan uang prestasi otomatis. Bahwa hukum perdata tidak mengenal prinsip setiap keterlambatan adalah uang prestasi. Menurut doktrin dan jurisprudensi, uang prestasi baru lahir apabila debitur dinyatakan lalai secara sah dan tetap tidak berprestasi setelah diberi peringatan yang patut. Dalam perkara ini, tergugat tidak pernah menolak melunasi pembayaran. 2. Tergugat secara sah menyampaikan kondisi real terkait keterlambatan pencairan dana bank. 3. Tidak ada klausul denda, kebatalan otomatis, atau jangka waktu fatal, time is the essence dalam perjanjian. Maka klaim prestasi yang didalilkan tergugat adalah prematur dan cacat juridis. 3. Penggugat sendiri tidak berikat baik. Itikat baik bukanlah hal sepihak, melainkan kewajiban timbal balik. Namun dalam persidangan terungkap penggugat 1. Penggugat menolak perundingan. 2. Tidak memberi kelonggaran waktu meskipun tidak ada batas waktu, tidak ada batas fatal waktu. 3. Menggunakan posisi dominan untuk memaksa pembatalan demi kepentingan offset spekulatif. Perilaku ini bertentangan dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tentang itikat baik. Tidak ada kerugian nyata, tidak ada dasar ganti rugi. Penggugat secara sembrono mengklaim menderita kerugian, namun 1. Tidak menyertakan audit. 2. Tidak menyertakan alat bukti konkret. 3. Tidak menunjukkan kehilangan pembeli lain secara yuridis. Kerugian imajiner bukan dasar ganti rugi hukum perdata. Karenanya tuntutan ganti rugi adalah fiktif, spekulatif, dan mengada-ngada. 5. Memawi batal demi hukum. Penggugat salah paham hukum. Tergugat menolak secara tegas batal demi hukum karena tuntutan batal demi hukum karena 1. Tidak ada pelanggaran yang subjektif maupun objektif perjanjian.
2. Tidak ada klausul pembatalan otomatis. 3. Tidak ada putusan sebelumnya menyatakan perjanjian cacat. Permintaan batal ini adalah fakta morgana argumentasi hukum, tidak berdasar, tidak logis dan menyesatkan. Kesimpulan akhir, berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka tergugat menyimpulkan: 1. Bahwa gugatan penggugat tidak terbukti. 2. Bahwa tidak ada malprestasi. 3. Bahwa penggugat tidak beretikat baik. 4. Bahwa tidak ada kerugian yang sah secara hukum. 5. Bahwa tuntutan penggugat patut ditolak seluruhnya. 5. 6 kembali petitum penutup. Maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak berprestasi. 3. Menyatakan perjanjian tetap sah dan mengikat. 4. Mengukur penggugat membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex exio et bono. Bogor 26 Agustus 2023. Hormat kami, Billy Gantara. Demikian yang mulia. Sidang ditutup.